Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang saya sudah menginjak semester 4, yaitu jurusan pendidikan matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isi WordPress yang ada pada WordPress saya yang telah saya buat. Untuk lebih lanjut, kita lihat di bawah ini. Ya, kali ini saya akan share sedikit tentang WordPress. Jika kita ingin memiliki WordPress, maka kita harus mendownload terlebih dahulu Exam Control Panel. Kemudian, setelah kita download, maka kita install aplikasi tersebut. Jika aplikasinya sudah terinstall, maka kita harus membuat database di Exam tersebut untuk memiliki WordPress. Jika sudah jadi WordPress-nya, maka kita login dengan cara membuka Exam. Kita start a page sama MySQL. Nah, setelah itu kita jangan tutup aplikasi Exam ini, biarkan aplikasi Exam Control Panel ini tetap berjalan. Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Lalu ketik localhost garis miring. Nah, ZZ ini merupakan nama htdoc saya. Jika kalian namanya berbeda, kalian boleh membuat nama yang berbeda. Kemudian garis miring wp strip admin. Lalu kita enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita login, masukkan username yang telah kita bikin tadi. Nama username saya itu Siti Rosmini 11@gmail.com. Lalu kalian masukkan kata sandinya. Setelah itu kita login ke WordPress yang telah kita buat tersebut. Nah, WordPress saya yang telah saya buat ini berjudul Pembelajaran Matematika, karena ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pengembangan multimedia matematika. Nah, saya sudah ngepost beberapa postingan di sini. Yang pertama yaitu saya posting profil saya atau biodata saya. Nah, ini adalah foto saya. Nama saya Siti Rosmini, biasa dipanggil Rosmini. Saya tinggal di Bumi Ciwas Permai 1. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya sudah menginjak semester 4. Lebih tepatnya itu sekarang saya duduk di kelas 4B. Saya menyukai matematika itu sejak saya duduk di bangku sekolah dasar. Nah, website ini dibuat khusus untuk pembelajaran matematika. Di dalam website ini berisi rumus-rumus, materi matematika, dan latihan soal matematika. Semoga dengan adanya WordPress ini dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Kemudian di sini saya mengupload juga video saya, bisa kita putar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosmini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan presentasikan tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat di bawah ini. Makasih. Nah, pada video ini saya melakukan prolog untuk materi yang akan saya jelaskan di bawah ini, yaitu terkait dengan penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini kerap kali data yang disajikan dalam bentuk tabel sulit untuk dipahami. Lain halnya jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram, maka Anda akan dapat lebih mudah memahami data tersebut. Diagram merupakan gambar yang menyajikan data secara visual, yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Meskipun demikian, diagram masih memiliki kelemahan, yaitu pada umumnya diagram dapat memberikan gambar yang lebih detail. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini terbagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data diskrit atau data cacahan. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Ada 2 jenis diagram batang ini, di antaranya diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Selain itu, yang kedua ada diagram garis. Nah, seperti halnya diagram batang, diagram garis pun memerlukan sistem sumbu datar horizontal dan sumbu tegak vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, sumbu mendatar ini biasanya menyatakan jenis data, misalkan waktu dan tempat. Adapun sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data tersebut. Untuk mengetahui yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan suatu data, lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran yakni bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Saya juga telah membuat salah satu aplik GeoGebra tentang diagram batang. Nah, nih, sebelum kita membuat aplik GeoGebra ini, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Kemudian kita install, kita login, kita membuat username di GeoGebra ini. Setelah itu baru kita dapat membuka aplikasi GeoGebra ini dan membuat diagram batang seperti ini. Mungkin diagramnya tidak begitu jelas. Dengan aplik GeoGebra ini kita bisa dimudahkan untuk membuat diagram batang, lingkaran maupun garis. Selain itu, aplikasi GeoGebra ini juga banyak memudahkan kita dalam membuat segitiga, vektor, dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat bagi jurusan pendidikan matematika karena memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran. Kita tinggal masukkan data kita di sini dan di sini. Kemudian dengan otomatis maka nanti akan terbuat diagram batang seperti ini. Saya hanya membuat salah satu diagramnya saja, yaitu diagram batang. Nah, ini merupakan salah satu tugas pengembangan multimedia di kampus Tirta. Nah, setelah itu, sebelum saya UTS, saya pernah membuat suatu majalah
yang terkait dengan makanan khas Banten. Nah, tugas ini juga merupakan salah satu tugas pengembangan multimedia. Kita lihat majalahnya, yaitu nih. Ini majalah. Saya mengunjungi salah satu rumah makan yang memiliki makanan khas Bantennya, yaitu rumah makan Balai Bambu Almira. Saya mengangkat tema pecak bandeng. Nah, harganya itu sebesar 14.000. Di Almira ini berbeda dengan rumah makan lainnya karena disajikan langsung dengan arangnya, jadi kita masih merasakan pecak bandeng yang sangat panas. Nah, kemudian saya membuat daftar isi yang berisi cover, poster, animasi 3G Max, dan denah lokasi rumah makan Balai Bambu Almira. Ini merupakan salah satu poster yang telah saya buat. Nih, judulnya Rumah Makan Almira. Ini kita membuat gambar mangkuk dengan menggunakan aplikasi 3G Max. Kemudian ini merupakan pecak bandengnya, kita taruh di sini. Dan ini tulisan pecak bandeng juga menggunakan aplikasi 3G Max atau membuat gambar dan tulisan 3 dimensi. Nah, di Almira ini sedia makanan khas Banten. Harganya pun terjangkau. Rasanya mantap, cocok untuk keluarga karena di sini banyak yang lesehan gitu, bambu. Untuk lokasinya itu Jalan Ciptayasa Ciruas. Nah, saya juga membuat suatu animasi, tetapi di sini animasinya tidak bisa diputar. Animasi yang membentuk tulisan Almira. Nah, ini juga membuat dengan aplikasi 3G Max. Kemudian di sini ada denah lokasi denah lokasi dari kampus Untirta ke rumah makan Almira tersebut, tetapi lagi-lagi tidak bisa diputar. Lalu kita membuat video menggunakan aplikasi Camtasia yang menjelaskan majalah makanan khas Banten yang tadi kita lihat ini. Bisa kita putar atau bisa kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempromosikan salah satu makanan khas Banten, yaitu pecak bandeng. Saya mengunjungi salah satu rumah makan di Serang yang terdapat makanan khas Bantennya, yaitu rumah makan Balai Bambu Almira yang letaknya itu terdapat di Jalan Ciptayasa Ciruas. Di Almira ini terdapat dua masakan khas Banten, yaitu pecak bandeng dan gerem asem bebek. Keduanya ini merupakan makanan khas dari Pontang. Pecak bandeng ini merupakan salah satu makanan khas Banten yang sangat terkenal dan sangat diminati oleh warga Banten. Nah, memang banyak yang menjual makanan pecak bandeng ini. Namun di rumah makan Almira ini terdapat satu ciri khas yang membedakan dari pecak bandeng rumah makan lainnya, yaitu disajikan masih secara hangat, panas karena disajikan bersama arangnya ke meja makan kita. Harganya cukup terjangkau, hanya 14.000 saja, sudah berikut nasi dan air minumnya. Nah, kali ini saya membuat suatu poster yang mempromosikan pecak bandeng ini. Terdapat gambar 3 dimensi dalam poster ini, yaitu gambar mangkuk dan tulisan pecak bandeng dan tulisan rumah makan Almira yang dibuat di aplikasi 3G Max. Selain itu,
Saya juga membuat animasi dari aplikasi 3G Max, yaitu animasi membentuk suatu kata Almira. Nah, bagi kalian yang ingin mencicipi salah satu masakan khas Banten ini, dapat berkunjung di rumah makan Almira ini yang harganya cukup terjangkau tetapi rasanya sangat nikmat. Jika Anda ingin mengunjunginya, di sini saya menyediakan suatu denah yang menjelaskan atau membimbing kalian untuk mengunjungi rumah makan Almira ini. Bisa dari Banten ke Serang, kemudian dari Serang ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian dari Untirta ini menuju ke Balai Bambu Almira. Nah, kita bisa tunjukkan di sini gambarnya. Nah, pokoknya bagi kalian orang asli Banten maupun di luar Banten harus mencicipi makanan khas Banten ini, yaitu pecak bandeng Almira. Pokoknya dijamin tidak akan mengecewakan dengan harga yang terjangkau dan mendapatkan hasil dan rasa yang sangat mengistimewakan. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan bagi kalian yang berminat silahkan mengunjungi rumah makan Almira ini. Pokoknya dijamin tidak akan menyesal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hanya itu saja yang udah saya post di WordPress yang telah saya buat di pembelajaran matematika ini. Kemudian saya akan logout dari WordPress ini. Kita keluar. Jika kita ingin menutup aplikasi exam, maka kita harus stop terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah di stop, baru kita dapat menutup exam ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.